Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas untuk materi yang akan kita pelajari ya. Untuk materi yang akan kita pelajari, kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya dan saya kirim juga di WhatsApp group bahwa untuk hari ini menyusun makalah ya. Kemarin sudah dikerjakan ya. Berarti mungkin akan saya tunjuk siapa yang akan mempresentasikan makalahnya tentang pedagogi berbasis budaya. Itu apa? Oh, tidak harus dalam bentuk PowerPoint, silahkan nanti ini. Kemudian nanti silahkan untuk tugasnya di-upload di Google Drive saja sepertinya ya. Saya siapkan untuk Google Drive-nya. Oke, barangkali sambil saya menyiapkan Google Drive-nya, untuk saya kirim di grup, siapa yang akan mempresentasikan pekerjaannya? Terus saya tunjuk saja. Bu Asril mungkin? Pak Asril, Pak Asril. Oh, Pak Asril, ya. Pak Asril. Ya Bu, belum ini Bu. Kalau bisa yang lain dulu Bu. Gimana? Ini anunya di laptop Bu, ini masih pakai HP Bu, belum saya pindahkan Bu ke HP. Pak Putri mungkin? Ya baik Bu, tapi ini kayaknya cuma sedikit aja ini. Gak apa-apa. Sebentar Bu, Ya. saya buka dulu. Nah ya ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran pedagogi berbasis budaya. Jadi di sini pedagogik sendiri itu merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak. Jadi pedagogik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedos yang berarti anak laki-laki dan agogos yang artinya mengantar. Jadi pedagogik ini secara harfiah itu berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan pedagogik ini sendiri merupakan seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Jadi ada beberapa menurut ahli arti dari pedagogik seperti ini, siapa namanya, Profesor Dr. J. Hoekveld dari Belanda yang mengatakan bahwa pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan bahwa pedagogik itu merupakan ilmu pendidikan, ilmu pengajaran, atau yang bersifat mendidik begitu. Kemudian kalau disederhanakan, definisi pedagogik ini merupakan sebagai metode praktik pengajaran yang meliputi gaya mengajar, mengajar teori, umpan balik, dan penilaian. Kemudian pendekatan pedagogis ini ada beberapa, yaitu menjadi 4 kategori, yaitu pendekatan behaviorisme,
pendekatan konstruktivisme, pendekatan konstruktivisme sosial, dan liberasionisme. Pendekatan behaviorisme ini menggunakan teori behaviorisme, yaitu untuk menginformasikan pendekatan pedagogis behaviorisme akan mengatakan pembelajaran berpusat pada guru. Ini menganjurkan penggunaan instruksi langsung dan pelajaran berbasis kuliah. Kemudian ada pendekatan konstruktivisme, yaitu pedagogi konstruktivisme ini menempatkan anak di pusat pembelajaran. Kalau behaviorisme menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran, kalau konstruktivisme anak sebagai pusat pembelajaran. Kemudian konstruktivisme sosial. Pedagogi konstruktivisme sosial dianggap sebagai perpaduan dua prioritas, yaitu dipandu guru dan berpusat pada siswa. Kemudian ada pendekatan liberasionisme, yaitu pendekatan di mana suara siswa ditempatkan di tengah dan demokrasi dimasukkan ke dalam kelas. Kemudian kompetensi pedagogik. Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan ada 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi sosial. Kemudian mana dia? Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, seperti yang dikatakan Wahyudi, kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Pengelolaan ini jadi kompetensi pedagogik ini menuntut seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri siswa yang berhubungan dengan pembelajaran. Kompetensi pedagogik tersebut meliputi yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian berikutnya menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pembangunan yang diampu. Bidang pengembangan yang diampu. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan mendidik. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, serta melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun fungsi dari pedagogik ini yaitu diantaranya satu, untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak. Kemudian, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Jadi, manfaat dari pedagogik ini diantaranya yang pertama ada memanusiakan manusia, jadi menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, kemudian agar anak tahu peserta didik di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Kemudian membantu peserta didik mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi, dan kemudian mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Kemudian pengertian dari budaya, tadi pengertian dari pedagogi, kemudian pengertian dari budaya. Budaya ini merupakan bahasa Sanskerta, berasal dari bahasa Sanskerta,
yaitu kata budi, budaya, yang artinya akal, sehingga budaya diartikan sebagai hasil pemikiran atau hasil dari akal manusia. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti keperbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Kemudian pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan bahwa kebudayaan sendiri merupakan buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kemudian menurut Edward Burnett bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang mana di dalamnya mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi kebudayaan ini mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Ciri-ciri budaya. Ada beberapa ciri-ciri budaya, yaitu yang pertama, budaya bukan bawaan tapi dipelajari. Yang kedua, budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga, budaya berdasarkan simbol. Yang keempat, budaya bersifat dinamis. Yang kelima, budaya bersifat selektif. Yang keenam, berbagai unsur budaya saling berkaitan. Yang ketujuh adalah etnosentrik, yaitu menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain. Kemudian pedagogik berbasis budaya. Pedagogik berbasis budaya sendiri ini merupakan pendekatan dalam pendidikan yang mengakui peran penting budaya dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menghargai dan memperhitungkan keberagaman budaya siswa, serta memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran mencerminkan dan menghormati latar belakang budaya mereka. Pedagogik berbasis budaya ini dalam pendidikan menekankan pentingnya mempertimbangkan budaya siswa sebagai landasan dalam proses pembelajaran. Teori ini mengakui bahwa budaya memiliki peran penting dalam cara belajar siswa, memahami dunia, dan berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa teori mengenai pedagogik berbasis budaya. Yang pertama ada teori konstruktivisme sosial, yaitu teori yang menekankan bahwa pelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan konstruksi bersama antara siswa dan lingkungannya. Kemudian ada teori multikulturalisme, yaitu teori ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam pendidikan. Yang ketiga ada teori kritis, yaitu teori ini menekankan pada pemahaman dan analisis kritis terhadap struktur kekuasaan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Jadi, teori-teori tersebut memberikan dasar bagi pendekatan pedagogik berbasis budaya untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan berarti bagi siswa dengan latar belakang budaya yang beragam. Selain itu, tujuan utama pedagogik berbasis budaya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Pendekatan ini juga berfokus pada pengembangan literasi budaya, yaitu kemampuan siswa untuk memahami dan berinteraksi dengan budaya mereka sendiri dan budaya lain. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pedagogik berbasis budaya, yang pertama menggunakan strategi pembelajaran yang relevan secara budaya, seperti karya sastra, musik, atau seni tradisional dari berbagai budaya. Kemudian bisa menggunakan metode pengajaran yang memungkinkan siswa untuk berbagi dan memperkaya pengetahuan budaya mereka, seperti diskusi kelompok,
terus proyek kolaboratif atau penyelenggaraan acara dan kegiatan budaya. Kemudian mendorong dialog dan refleksi mengenai perbedaan budaya, mempromosikan sikap saling pengertian, toleransi, dan menghargai keberagaman. Kemudian yang keempat, melibatkan komunitas lokal dan orang tua siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat melihat hubungan antara budaya mereka dan konteks sosial yang lebih luas. Kemudian penerapannya di sekolah, penerapan pedagogi berbasis budaya di sekolah melibatkan berbagai aspek dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, yang pertama, pengembangan kurikulum inklusif, yaitu sekolah dapat merancang kurikulum yang mencakup berbagai perspektif budaya, termasuk materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya siswa. Kemudian, penyesuaian metode pengajaran, yaitu guru dapat menggunakan beragam metode pengajaran yang memperhitungkan keberagaman budaya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya budaya, yaitu sekolah dapat menyediakan akses ke berbagai sumber daya budaya seperti perpustakaan dengan buku-buku yang mencerminkan berbagai budaya, media digital yang memperkenalkan tradisi dan kehidupan sehari-hari dari berbagai budaya. Kemudian ada keterlibatan komunitas, yaitu di mana sekolah dapat menjalin kerjasama dengan komunitas lokal dan keluarga siswa untuk menghadirkan keberagaman budaya ke dalam lingkungan pelajaran. Misalnya, mengundang anggota komunitas untuk berbagi cerita, keterampilan, atau tradisi budaya. Yang kelima, ada pembinaan sikap inklusif, yaitu selain pengajaran, sekolah juga dapat mempromosikan sikap inklusif dan penghargaan terhadap perbedaan budaya melalui kegiatan pengembangan kepribadian, kegiatan ekstrakurikuler, atau program sekolah yang mendorong dialog dan refleksi mengenai keberagaman budaya. Jadi penerapan pedagogi berbasis budaya di sekolah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memperkaya pengalaman siswa, dan mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Jadi dengan melibatkan siswa dalam pengalaman pembelajaran yang mencerminkan dan menghargai budaya mereka, sekolah dapat menjadi tempat yang mendorong persatuan dan saling pengertian di tengah keberagaman masyarakat. Sekian presentasi dari saya, Bu. Mungkin nggak banyak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri ya atas presentasinya. Saya tadi lupa nggak buka untuk share screen-nya, jadi akhirnya Mbak Putri yang nggak bisa share screen tadi ya. Jadi tadi sudah dibahas tadi tentang pedagogik, kemudian yang tentang budaya, kemudian pedagogik berbasis budaya. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu bisa sebenarnya apa sih pedagogik berbasis budaya itu seperti apa? Nah, barangkali nanti setelah sholat maghrib akan kita bahas kembali terkait pedagogik berbasis budaya. Mungkin ini mau istirahat dulu atau kita lanjut aja? Lanjut aja dulu, Bu. Lanjut dulu ya. Di sini adzan maghrib tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau tadi sudah disampaikan juga Mbak Putri tadi pedagogi yang namanya kemampuan pedagogik dari guru itu mulai dari memahami siswa, karakteristik siswa itu seperti apa. Kemudian untuk dari memahami itu kemudian merencanakan pembelajarannya kan gitu ya tadi ya, barangkali lebih enak kalau pakai papan tulis kayaknya. Walaupun tulisan saya jelek lebih enak pakai papan gitu rasanya itu. Terlihat papan tulisnya ya? Terlihat. Jadi tadi pedagogi ya. Bentar. Jelek tulisannya. Pedagogi. Merah ya. Kayaknya saya lebih pede kalau pakai ketikan aja deh. Oke. Jadi tadi ada pedagogi. Pedagogi tadi yang pertama tadi kan mulai dari saat memahami ya. Memahami siswanya tadi, karakteristik siswa, kemudian juga setelah memahami karakteristik siswa, tadi kan merencanakan pembelajarannya, kemudian melaksanakan pembelajarannya, kemudian sampai ke mengevaluasi
bahkan sampai ke tadi yang untuk ke siswa tadi ya, yang menginternalisasi nilai-nilai budaya dalam diri siswa tadi itu. Jadi kemampuan pedagogi, kemampuan di gurunya seperti itu. Kemampuan pedagogi artinya kemampuan guru untuk hal-hal tadi itu. Oke, selanjutnya kalau budaya. Nah, tadi barangkali ada yang terkait budaya. Budaya itu apa? Jadi kalau misalnya budaya itu apa? Kalau barangkali Bapak Ibu melihat tentang wujud-wujud dari budaya. Tadi belum dibahas tentang wujud budaya ya, tapi nggak apa-apa ini. Wujud budaya. Wujudnya barangkali kalau selama ini kita melihat kan seringnya mesti kesenian gitu ya. Kalau itu kan nanti kita lihat ke unsur-unsur budaya. Jadi apa itu wujud budaya? Kemudian unsur budaya. Nah, nanti di sini ada 7 unsur budaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wujud budaya. Barangkali kalau di Kunchoroning di sana ada 3 ya. Ada yang berupa itu ada aktivitas-aktivitas, ide, gagasan gitu. Kemudian ada pula yang berupa di sana aturan-aturan. Nah, yang paling mudah untuk dilihat itu wujudnya yang berupa benda. Benda karya manusia. Atau seringnya disebutnya adalah artefak. Atau benda hasil budaya. Kemudian unsurnya. Nah, ini barangkali untuk unsur budaya ini yang seringnya Bapak Ibu sering melihatnya dalam bentuk kesenian, kemudian melihatnya dalam bentuk mata pencarian, bentuknya dalam bentuk apa namanya? Apalagi kesenian, mata pencarian, kemudian unsur-unsurnya ada 7 nanti bisa dibuka di Kunchoroningrat ya, ini di bukunya Kunchoroningrat. Bahasa mungkin Bu. Oh iya benar bahasa. Ya ada bahasa, kemudian apa lagi? Pengetahuan. Ya ada bahasa ya. Dan seterusnya ada 7. Ada 7 terkait ini nanti bisa kita cek lagi di Kunchoroningrat. Kuncharaningrat ya. Nah ini ngetiknya. Ya nanti dicek lagi tapi kok Kuncoro nggak pakai O yang pakai A harusnya Kuncharaningrat. Oke, baik. Nanti kita lihat di sana terkait unsur-unsurnya ini, kemudian wujud budaya. Nah, di sini nanti kalau mau pedagogik berbasis budaya, berarti kan apa namanya? Ini tadi adalah tentang pedagogiknya, kemudian yang menggunakan tentang pedagogiknya, kemudian menggunakan budaya ini. Nah, pembelajaran yang seperti apa yang menggunakan pedagogi ini yang menggunakan budaya? Kalau menurut Goldberg itu ada berbagai macam ini apa namanya posisi budaya. Jadi nanti ada posisi budaya dalam pembelajaran. Ibu izin maghrib dulu Bu, bentar ya. Bentar ya, bentar ngajar. Oke, jadi di sini posisi budaya ya, posisi budaya kalau dalam pembelajaran. Nah, barangkali posisi budaya dalam pembelajaran ini apa namanya budaya nanti sebagai atau belajar dengan budaya. Jadi belajar nanti dengan budaya, ada belajar melalui budaya, ada belajar dengan budaya. Nah, nanti ada juga belajar berbudaya. Nah, yang seperti apa itu nanti kita akan bahas setelah sholat maghrib ya. Kita pending dulu untuk sholat maghrib, kemudian nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik, barangkali ini dulu, nanti setelah maghrib akan kita lanjutkan kembali. Saya stop record.